pendaftaran pernikahan di KUA agak repot sedikit itu karena ya itu tadi tambahan dari proses agar si wanita itu menjadi seorang wanita ibu yang berkualitas secara kesehatan reproduksinya kayak gitu. Beliau itu memang usianya kan 17 tahun. Perjodohan gitu, jodoh-jodohan sekarang. Jadi dulu tuh bukan dulu, mungkin sampai sekarang masih banyak ya kasus pernikahan dini ya Kak. Bahagia rasanya pendengar kita bisa ketemu dan sudah terhubung dengan saya, seseorang perempuan ya. Seorang perempuan yang pernah ngobrol dengan kita beberapa waktu lalu, saya lupa kapan gitu. Tapi satu hal yang saya ingat dari beliau adalah ketika putra-putrinya itu ikut jualan waktu masih kecil. Mbak Mega, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Mega. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Novi, berjumpa lagi. Iya. Kita ngobrol, ya pokoknya pernah lah ya, kayaknya awal tahun ya. Sekarang udah bulan 5 loh, cepat waktu berlalu. Dan tadi saya katakan bahwa kita pernah ngobrol tentang bisnis sebenarnya, sampai saya mengundang Pak Riza Zulkifli dari mantan Direktur Cabang Bank Mandiri Hong Kong, ya. Dan ketika itu Mbak Mega sempat menyentuh poin tentang parenting ya, parenting dalam tanda kutip, enggak dalam sih, tapi tentang bagaimana putra putri Mbak Mega ikut ya sambil bermain tapi berlatih untuk jualan. Kita sekarang mungkin akan ngobrol nih Mbak Mega tentang kegiatan Mbak Mega. Kalau pendengar kita tahu Mbak Mega ini adalah pengawal kesehatan reproduksi wanita. Pengawal saya katakan ya. Beliau adalah seorang bidan. Tadi sebelum kita terkoneksi di digital ini, saya sempat bertanya, Mbak Mega itu setiap hari kah sibuk dari pagi sampai sore ya? Betul ya Mbak? Iya betul, dari pagi sampai sore. Saya buka praktek. Oke. Saya coba mulai dengan Mbak Mega, sejak kapan menjadi seorang bidan? Tepatnya sejak saya lulus kuliah di tahun 2013. Iya, itu 2013 saya kuliah D3 Kebidanan. Dari abis kuliah itu saya kebetulan langsung bekerja di fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan negeri maupun swasta, di rumah sakit swasta, puskesmas, kemudian di tempat praktek bidan senior yang waktu itu sudah buka praktek. Seperti itu. Nah, itu dari sampai sekarang mungkin terhitung sudah 10 tahun, betul ya Kak Novi ya, 2026. Ya, kurang lebih sekitar sih, itu ya, minimal kurang 10 lebih 10. Iya, kurang lebih segitu. Sebelum lanjut, pendengar kita kan banyak perempuan. Cuma membawa acara hostnya aja yang laki-laki. Jadi saya budak banget ya tentang reproduksi perempuan. Tapi dari obrolan-obrolan dengan Mbak Mega, dari bacaan itu kita punya wawasan lah sedikit. Lagi dari kebetulan ketika waktu saya masih punya istri 2 kali itu, karena usia dan karena aktivitas mereka, yang satu pramugari waktu di Hong Kong, yang satu di sini juga bisnis, usia 40 udah nggak pengen hamil seperti itu. Jadi kita bicara anak tapi tidak membuat, tidak memproduksi. Oke, jadi Mbak Mega dari Akademi Kebidanan di 12 tahun lalu ya Mbak Mega ya. Iya. Nah, kemudian kenapa terpikir untuk jadi bidan, Mbak?
Ya, ada penyebabnya. Untuk terpikir, iya, untuk terpikir sih awalnya sih memang kan memutuskan kuliah di kebidanan itu memang bukan dari keinginan sendiri sebenarnya sih ya. Awalnya itu bukan dari keinginan pribadi sendiri, aku ingin jadi bidan seperti itu. Memang tidak ada keinginan ke sana. Malah sebenarnya saya lebih condong ke dunia pertanian dan saya suka pengen banget jadi seorang peneliti kayak gitu. Dulu cita-citanya tuh pengennya gitu kuliahnya. Nah, namun setelah dari berbagai macam saran dari keluarga, orang tua dan lain sebagainya. Terus kebetulan juga mama saya pengen banget nih ada anaknya di dunia kesehatan kayak gitu. Yeah. Nah, terus akhirnya ya kembali lagi saya anak yang penurut dan ya nggak yang terlalu neko-neko banget, jadinya saya ikut aja saran orang tua saya. Kebetulan juga waktu SMA saya itu aktif di organisasi yang namanya PMR, Palang Merah Remaja. Oh, saya ingat ya. Iya betul. Nah, karena aktif di dunia organisasi tersebut, kayaknya kok pas ketika masuk di kuliah kebidanan saya familiar nih, tidak terlalu sulit untuk mengikutinya gitu. Mulai dari teorinya gitu, jadi have fun aja gitu kuliah, nggak yang beban gitu. Jadi saya bisa mengikuti perkuliahan dengan ya lumayan dari teori maupun praktek. Kok saya seneng nih, jadi ya udah akhirnya lulus ya saya mantep aja, emang pengennya jadi bidan, cita-cita pengen kalau bisa buka praktek nih. Alhamdulillah sih sekarang di tahun 2024 saya bisa buka praktek mandiri. Wow, selamat ya Mbak. 2025 sorry, tahun lalu. Iya, tahun kemarin. Mbak Mega, saya mau tarik ke masa kecil Mbak Mega sedikit. Ayah dan ibu Mbak Mega dekatnya kepada siapa? Saya dekatnya ke siapa gitu ya? Lebih dekat. Dua-duanya dekat. Kalau saya itu ibu dekat ya, pasti anak laki. Kalau ibu ayah jarang ngomong, tapi saya minta kalau minta duit ke ibu, baru ibu nyampein ke bapak. Oh gitu, oke. Nah, sebenarnya itu banyak ya anak laki-laki yang seperti itu ya? Iya, saya mengalami minimal seperti itu sejak mungkin TK ya, TK saya ingat, sampai bahkan ketika saya kuliah gitu kan, saya minta misalnya ke satu negara gitu kan, saya pergi kemana gitu, itu ibu terus yang support ya. Bapak tinggal bilang, lu mau jadi apa sih? Gitu. Lu mau jadi apa? Oh gitu, baik. Kan kita pada waktu itu pengennya banyak. Saya tertarik sama sebenarnya kepada hubungan internasional seperti itu. Tapi kenapa juga tertarik sama arsitektur, kenapa juga tertarik sama data processing, komputer, sama manajemen. Jadi generalis nggak karu-karuan gitu, ngalor ngidul. Nah, iya. Kalau Mbak Mega tadi sempat menyinggung bahwa orang tua mengarahkan ada satu anak yang masuk ke bidang membantu sesama lah dari segi medis gitu ya, jadi bidan kayak jadi, betul Mbak Mega gitu ya, ibu yang ngomong? Iya, kalau ibu ya, kalau orang tua mama dari mama saya pingin anaknya jadi kesehatan nih, paling nggak biar tahu nih di keluarga kalau butuh ada yang sakit, ada yang ya itulah dari bisa konsultasi, atau misalnya ada yang kerja di rumah sakit, misalnya gampang deh nih administrasinya kalau ke rumah sakit itu gitu.
orang tua tuh pikirannya kan sederhana ya, kayak gitu aja gitu kan, biar gampang gitu kan. Tapi dampaknya ke anak positif banget. Iya betul. Terus kalau dari bapak saya sih kan sebenarnya mendukung aja. Yang penting itu kalau dari bapak itu ya sesuai dengan ekonomi gitu. Iya. Hitungannya duit kalau bapak. Betul. Iya, finansialnya pas nih gitu kan. Dari ekonomi keluarga bisa nih kalau kuliah kebidanan masih sanggup bapak. Ya udah oke, kalau bapak kan kayak gitu ya. Saya coba tarik ke pendengar kita ya, yang kebanyakan single mom. Dalam pengertian pisah, mereka terpaksa meninggalkan anak di kampung. Ya mau nggak mau agak pincang mungkin ya, karena kasih sayang itu harus dari tadi kita ngobrol ini kayaknya kurang fair, karena mereka pendengar kita mungkin pihak suami udah pisah, udah cerai, jadi janda atau iya kan Mbak Mega, jadi ditinggal pula. Mungkin sistem parenting nanti kita akan ke poin sana ya, dari jarak jauh bagaimana yang efektif dan emosinya bisa stabil, karena di masa ini masa media sosialnya sangat rawan, begitu banyak yang simpang siur. Oke, kita kembali ke Mbak Mega tentang profesi bidan ya Mbak ya. Nah, praktek dari pagi sampai sore Mbak. Itu sepengertian dari kita ngobrol yang lalu, biasanya sejak ibu itu konsultasi saat dia hamil berapa bulan, itu yang pertama. Kemudian apakah Mbak Mega menangani juga pastilah ya proses kelahiran, dan apakah ada sesar dan sampai batas itu, dari sebelum sampai pada proses kelahiran Mbak, di praktek sehari-hari Mbak Mega? Iya. Berapa bulan ya, mulai dari berapa bulan di pasien itu konsultasi gitu ya? Iya, mungkin dari sebelum saya pengen punya anak hamil nih. Ngomong kan sama suami, yuk kita konsultasi ke Mbak Mega. Iya betul. Jadi sebenarnya kebidanan itu kan memiliki ya sebuah asuhan. Nah, asuhan kebidanan kami di kita itu, baik itu asuhan kebidanan maupun asuhan keperawatan di dunia kesehatan sebenarnya tidak jauh berbeda. Tapi kalau khususnya di dunia kebidanan itu kan kami memiliki asuhan kebidanan yang berkesinambungan. Itu disebutnya continuity of care namanya. Oke. Nah, itu memang asuhan kebidanan yang berkesinambungan itu merupakan standar poin utamanya dalam asuhan kebidanan atau praktik kebidanan yang modern zaman sekarang. Nah, sebenarnya sih dulu juga sama. Hanya saja mungkin di mindsetnya orang, mindsetnya beberapa orang yang tahu kebidanan itu hanya sepintas nolong lahiran, kayak gitu aja kan. Nah, mengurus persalinan gitu. Padahal sebenarnya itu memang asuhan kebidanan berkesinambungan itu prinsipnya itu mulai dari masa prakonsepsi. Prakonsepsi itu adalah masa sebelum kehamilan, sebelum kehamilan sampai dengan KB, sampai dengan klien tersebut memutuskan untuk KB gitu. Jadi prakonsepsi itu adalah masa persiapan dia pernikahan, masa nikah. Jadi catin, calon pengantin, kemudian atau mungkin dia konsultasi sebelum menikah, sebelum dia punya pasangan nih. Kira-kira si wanita, kita fokusnya di wanita ya. Kira-kira si wanita ini persiapannya harus ngapain sih sebelum dia nanti punya pasangan gitu. Itu tuh mulai dari sejak remaja wanita. Sejak mulai dia pubertas tuh, sejak dia masih anak-anak itu kita sudah mempersiapkan
kesehatan reproduksinya. Nah, program pemerintah yang sedang dicanangkan sekarang itu adalah salah satunya contohnya itu adalah vaksin, imunisasi. Ada imunisasi itu namanya saya jadi lupa tuh. Imunisasi pencegahan kanker serviks itu mulai dari disuntikan sebelum si anak perempuan ini aktif melakukan hubungan seksual gitu. Makanya dimulainya itu sejak sejak dini, sejak masa remaja tersebut gitu. Karena kita meminimalisir yaitu pergaulan, ya kita tahu sendiri pergaulan bebas zaman sekarang kan sudah seperti itu ya kan. Dimulainya sudah mulai dari anak-anak SMP ya kan. Dari anak SMP itu sudah mulai pergaulan bebas yang sampai ya kita tahu sendiri yang sampai menjarah ke sana kayak gitu. Nah, efeknya itu makanya kanker serviks itu efeknya itu nanti dampaknya misalnya dia aktif remaja sudah aktif secara seksual. Nah, itu efeknya jangka panjang ke depan. Misalnya dia baru terkena kanker serviksnya atau penyakit menular seksualnya itu nanti gitu. Setelah dia dewasa atau malah setelah dia menikah dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa asuhan kebidanan itu berkesinambungan, yaitu kita mulai dari sebelum kehamilan, yaitu pada masa prakonsepsi sampai nanti kemudian setelah prakonsepsi nih calon pengantin konsultasi ke kita. Di calon pengantin itu memang sekarang memang pendaftaran pernikahan di KUA agak repot sedikit itu karena ya itu tadi tambahan dari proses agar si wanita itu menjadi seorang wanita ibu yang berkualitas secara kesehatan reproduksinya kayak gitu. Jadi mulai dari catin itu mulai dari dia harus vaksin TT, tetanus, kemudian dia harus mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat untuk mencegah nanti jika ada kehamilan, untuk mencegah anemia dan untuk mencegah anak yang dikandungnya itu mengalami cacat bawaan. Kemudian konsultasi pranikah agar mempersiapkan mental. Nah, itu lumayan juga itu. Jadi sekarang KUA sudah mulai ini kan menambah lagi ya, di Indonesia programnya menambah lagi agar menekan kematian ibu dan anak itu semakin rendah gitu, semakin berkurang, menekan angka kematian tersebut. Kemudian dia nanti hamil, persiapan kehamilan itu konsultasi kehamilan jika memang sudah positif hamil harusnya dilakukan sejak sedini mungkin ketika dia diketahui hamil. Jadi mulai dari trimester pertama itu mulai dari usia kehamilan 0 sampai kurang lebih 12 minggu. Kemudian nanti berlanjut di trimester 3 hingga nanti trimester 3 sampai nanti trimester 3 yaitu sampai usia kehamilannya cukup yaitu 37 minggu. Ya kalau kita tahu sekarang 9 bulan gitu. Dan nih udah 9 bulan udah waktunya lahir gitu ya. 37 minggu, tapi kalau di diagnosa kami 37 minggu itu sudah cukup bulan untuk persalinan. Di bawah itu tidak dinyatakan cukup bulan, tidak diperbolehkan sebenarnya kecuali ada kondisi medis tertentu. Contohnya misalnya sesuatu yang memang harus dilahirkan atau memang belum waktunya lahir, ya berarti disebutnya namanya prematur. Iya betul. Sampai lahir nanti ada masa namanya persalinan, sampai dari hamil kemudian di masa persalinan. Nah di situ seorang ibu sebelum setelah 37 minggu dinyatakan ibu cukup bulan, di situ biasanya kita konsultasi untuk persiapan persalinan. Persiapan apa saja nih ibu untuk bersalin itu kita sudah bilang ke ibunya. Kalau bisa ibu sudah menyiapkan 1 tas
satu tas yang berisi perlengkapan, baik itu baju ganti ibu maupun baju ganti si bayi untuk nanti dibawa pada proses persalinan gitu. Begitu pula edukasi persiapan mental. Nah itu yang saya mau tarik Mbak Mega. Saya pernah mendengar masalah mental. Saya pernah mendengar tentang sindrom baby blues ya. Setelah melahirkan, seorang perempuan itu rasanya cepat tersinggung lah, depresi lah. Suami memang kurang mendukung karena sibuk kerja atau begitu. Ada kejadian-kejadian yang pernah Mbak Mega harus menangani secara konsultasi atau bagaimana, apa sih sebenarnya yang terjadi pada baby blues, sindrom baby blues setelah melahirkan Mbak Mega? Iya ada. Ya saya juga pernah dapat pasien di mana beliau memang terkena baby blues tapi belum sampai ke tahap depresi. Jadi awalnya itu baby blues syndrome atau postpartum blues. Itu sebenarnya gangguan suasana hati ringan terjadi pada masa nifas. Nah ini biasanya kalau di dunia kita atau mungkin di dunia umum yang mereka yang sudah mengenal tentang baby blues itu sebenarnya itu dianggap umum. Namun di sini sih memang bidan itu punya peran yang cukup krusial ya untuk memahami atau membedakan kondisi ini tuh apakah memang baby blues atau bisa sudah mencapai depresi kayak gitu. Nah saya ada pernah juga pasien yang kayak gitu, itu keluhannya itu kebetulan saya dapat kasusnya memang anak yang seorang wanita yang memang kasusnya pernikahan dini gitu. Usianya belum memang cukup. Iya betul, di bawah 20 tahun. Usianya di bawah 20 tahun. Kalau nggak salah waktu itu 17 tahun gitu. Dan itu saya dapat kasusnya di daerah. Di suatu daerah. Di daerah maksudnya ya di Jawa Tengah gitu, di daerah. Nah, di desa bukan Mbak? Iya betul-betul di desa. Iya di desa. Nah memang waktu pas saya praktek waktu itu saya kebetulan masih mahasiswa, saya praktek. Nah itu kasusnya, nah di situ lumayan tapi alhamdulillahnya nggak sampai depresi. Jadi itu memang baby blues di situ tidak stabil emosinya, kemudian ya dia merasa tidak bisa merawat bayinya gitu. Dia merasa belum sanggup merawat bayinya gitu. Karena bayi itu bangun malam, siang tidur. Nah, edukasi merawat bayi itu, ya. Tadi kalau praktek seorang bidan itu termasuk memberitahukan atau menginformasi atau mengedukasi, atau ada buku yang disuruh baca atau apa gitu di media sosial atau lewat WhatsApp. Dia bisa berhubungan, jadi tuh hotline atau apa seperti apa Mbak Mega? Iya, jadi tuh sebenarnya program kita tuh sebenarnya sudah ini banget ya, bagus banget, pemerintah terutama udah ngasih program untuk edukasi ke ke masyarakat, khususnya ke ibu ya, seorang ibu atau wanita. Kalau untuk persiapan, kalau untuk kehamilan sampai persalinan dan nifas itu ada bukunya Kak Novi, namanya buku Pink, buku Pak IA. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Nggak pernah ya? Oke, nanti boleh deh searching di Google, itu namanya, itu sudah jadi itu sudah lama ya. Buku Pink itu sudah dicanangkan, dibuat khusus spesial untuk ibu hamil. Ibu hamil sampai dengan nifas, sampai dengan nanti bayinya itu berusia 5 tahun, 60 bulan. Wow. Gitu. Jadi cukup kurang lebih tuh ya? Buku, iya, jadi buku Pink itu tuh sudah sejak dari tahun 1997.
Nah, kemudian iya betul lama sekali. Kemudian banyak sekali perubahan-perubahannya sudah sampai di revisi berapa tahun. Kemudian di tahun 2020 itu ada revisi yang besar, lumayan cukup besar itu, di mana buku pinknya itu bolak-balik. Yang satu bagian depannya itu untuk ibu, kemudian dibalik nanti bukunya bagian depannya untuk anak gitu. Gitu. Bagus ya, jadi menarik ya. Betul, sampai terakhir itu tahun revisi terakhir kalau nggak salah sih tahun 2024 deh, yang paling terbaru banget. Nah itu jadi selain edukasi yang kita berikan, memang sebenarnya pasien itu lebih senang banget dengerin, lebih senang banget dengerin daripada baca. Nah itu mungkin kesulitan edukasinya budaya di Indonesia ya. Auditori. Mungkin Indonesia lebih dengerin. Iya. Iya betul, budaya di negara kita. Iya betul. Padahal itu dua-duanya harusnya punya keseimbangan ya kan. Dua-duanya harusnya punya selain dia mendengar, harusnya dia mencari tahu, membaca apakah itu benar yang dibilang tadi gitu kan. Pendengar kita kadang-kadang juga lebih senang dengerin, lebih senang posting, lebih senang lihat viral dua second. Iya betul sekali. Nah itu 2-3 detik. Nah itu padahal beliau itu harusnya punya dua keseimbangan itu, baik pun mendengarkan juga, kemudian membaca juga. Nah makanya gitu. Jadi kita programnya dua tuh, edukasi ya mungkin sama makanya kita sih banyak ya. Misalnya pasien datang itu kita selalu edukasinya mulai dari bahkan bukan cuma mulai dari yang program hamil sampai dengan dia sudah dinyatakan hamil, mulai dari trimester pertama edukasinya beda-beda yang dimasuki. Pergaulan bebas itu kan. Nggak semuanya nih kita masukin. Jadi setiap trimester, namanya trimester kehamilan, hamil muda, hamil tua kan gitu kan, kalau yang kita kenal biasanya. Nah itu edukasinya beda-beda gitu. Setiap pasien datang edukasinya beda. Terus kita kembali selalu feedback, selalu tanya kembali apakah sudah dilakukan atau belum gitu. Buktinya apa gitu, buktinya apa. Biasanya kita buktikan dengan cek laboratorium, hasilnya bagus enggak gitu. Atau berdasarkan dari yaitu kita tanya jawab, observasinya di situ. Kemudian buku tadi itu isinya bukan hanya catatan dokumentasi pemeriksaan kita, melainkan edukasi yang memang sudah didesain khusus, mudah dibaca, menarik, singkat, padat, dan jelas kayak gitu. Jadi nggak sebenarnya jadi sebenarnya ibu-ibu hamil ini yang hamil, yang bersalin sampai nifas dan punya anak yang balita umur 60 bulan itu nggak usah terlalu cari apa ini benar jauh-jauh gitu deh, yang normal ya, maksudnya yang standar. Yang basicnya itu sudah ada di buku sebenarnya kalau mereka mau baca gitu. Nggak perlu overthinking ya? Iya betul, sebenarnya kalau mereka mau baca kan mereka itulah. Ya. Iya, terus yang viral-viral, iya bener nggak sih kayak gini-gini dan lain sebagainya kan kayak gitu. Bahkan di situ juga dijelas ada juga tata cara pembuatan MPASI. MPASI tahu ya Kak Novi ya? Makanan pendamping ASI. Setelah pas dia udah 6 bulan nih, 6 bulan nyusui. Mbak Mega, kita coba. Itu apa sih gitu, yang diolah tuh apa, dan makanan-makanan tersebut itu mudah ditemui di sekitar kita dan murah harganya gitu. MPASI. Bisa dibuat sendiri. Ya, MPASI, makanan pendamping ASI. Nah, itu bahkan sampai ke situ. Jadi buku itu udah lengkap sampai perawatan balita usia sampai 60 bulan. 59 bulan ya. Jadi 60 bulan, 1 bulannya itu mereka sudah lulus nih, udah nggak ikut posyandu lagi, boleh. Gitu. Posyandu itu sampai balita bayi di bawah 5 tahun, yaitu 59 bulan itu. Nah di situ tadi apakah tentang harus ke KUA sekarang itu harus ada prakonsepsi ya? Apa? Iya.
Iya. Zaman saya boro-boro mau kawin biayanya 15.000, mau cerai nikah 50.000, cerai 15.000. Oh gitu ya. Jadi Ada tarifnya. sebenarnya singkat ya. Gampang. Singkat. Gampang, singkat gitu aja sebenarnya. Orang mau nikah kok repot gitu ya. Kesadaran dari tingkat edukasi. Mungkin pendengar kita itu kan banyak dari kampung ya. Hampir 90%, 80% itu dari daerah-daerah di kabupaten. Kabupaten kan desa. Kabupaten kota, kemudian kecamatan, kelurahan, desa. Itu banyak tuh dari obrolan-obrolan saya dengan mereka. Nah ini mungkin apa yang dikatakan disampaikan malam ini, obrolan saya dengan Mbak Mega bisa menjadi sebuah catatan, menambah wawasan, atau mungkin sekarang yang sudah punya anak gadis ya, jangan cepet-cepet tuh suruh buru-buru nikah ya, harus ada periksa kanker serviksnya, imunisasi. Iya betul. Betul. Ya. Dan saya mau masuk ke sana, kenapa tingkat kematian ibu melahirkan tinggi Mbak di Indonesia ya. Saya pernah dengar itu dari sebuah podcast. Betul apa enggak? Ya, tingkat kematian ibu melahirkan di Indonesia termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Dari sisi itu ada betulnya apa bagaimana Mbak? Tingkat kematian ibu ya? Iya, melahirkan. Iya, jadi tingkat kematian ibu di Indonesia, ibu tinggi itu memang angka terbesar. Apa? Ya, itu banyak berbagai macam faktor ya, terutamanya itu tadi perdarahan ya. Perdarahan, jadi pada saat nifas itu kan pada saat persalinan. Jadi ini ada masa persalinan kan, hamil, kemudian persalinan, kemudian kan nifas. Nah, nifas itu kan terjadi di 42 hari setelah melahirkan. 42 nah, di sini itu merupakan periode kritis yang seringkali itu kurang pengawasan dibandingin pada masa kehamilan dan persalinan, ya enggak? Iya, kecolongan gitu. Ya. Jadi iya betul. Jadi gini, di 42 hari. Jadi ini ibu habis bersalin, itu kan ada masa nifas hari pertama, kedua. Bisa kita awasi, ya kan, minum tabletnya sesuai nih, kasih tablet untuk tadi kan sesuai yang ngasih. Nah, kemudian ketika ibu di rumah pulang dengan kesibuk kembali lagi ke rutinitas kesehariannya, siapa tahu memang ibu itu punya anak kecil atau single mom ada juga kan, atau jauh dari keluarga dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi faktor-faktor di luar kebidanan misalnya. Jadi, nah di luar kebidanan sehingga kurangnya mendapatkan pengawasan pada saat dibandingkan pada saat kehamilan dan persalinan. Makanya kenapa angka kematian ibu pada saat nifas itu menyumbang angka paling tinggi di antara selain di kehamilan dan persalinan kayak gitu. 42 nah, penyebabnya hari. Itu iya, penyebabnya itu rata-rata mulai dari perdarahan, kemudian hipertensi. Jadi ada keracunan. Padahal jadi ada keracunan pada saat kehamilan sama setelah kehamilan, pas nifas itu bisa juga terjadi. Nah, kemudian ada infeksi. Ada infeksi kalau faktor dari kebidanannya itu perdarahan, hipertensi karena
preeklamsi, keracunan kehamilan, kemudian ada juga ada infeksi, misalnya nih luka jahitan, ibunya personal hygiene-nya kurang dan lain sebagainya bisa jadi. Ada infeksi, kemudian ada juga komplikasi medis ya, misalnya penyakit-penyakit yang umum, contohnya ada penyakit penyerta jantung, paru-paru, diabetes dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah itu di situ juga kita juga sebenarnya punya program juga, yaitu namanya kunjungan nifas. Oh. Kita itu maksudnya kita bidan. Seorang bidan, bidan itu punya program juga, yaitu namanya kunjungan nifas, yang yaitu kunjungan nifas mulai dari kunjungan nifas 1 sampai kunjungan nifas 4, yaitu sampai ibu lewat masa kritisnya, yaitu di 42 hari itu. Gitu. Nah, biasanya kalau kunjungan nifas pertama itu dilakukan 6 sampai 48 jam pasca bersalin. Di situ tuh masih sama kita lah, 6 sampai 48 jam itu kan. Iya, masih baru banget. Satu hari 2 hari kan masih sama kita. Masih terpantau. Jadi kalau misalnya ada masalah, kita bisa langsung rujuk dan lain sebagainya. Nah, kemudian hari kedua itu biasanya di 3 sampai 7 hari. Kunjungan tuh 1 kali aja, tapi kunjungannya 1 kali di 3 sampai 7 hari, kecuali memang ada masalah ibunya. Sudah di rumah, dengan keluarga. Iya, di rumah ibunya, betul. Kecuali kita dari 3 sampai 7 hari itu nanti kita berkunjung 1 hari 1 kali. Kemudian jika memang ada masalah yang memang perlu kunjungannya lebih dari 1 kali, nah itu kita perlu kunjungan. Kemudian ada lagi nanti di kunjungan 8 sampai 28 hari, kemudian di kunjungan keempat terakhir di 29 sampai 42 hari. Nah, itu benar-benar kita screening, bukan cuma screening pemeriksaan fisik, melainkan screening mental. Sekarang udah ada yang terbaru namanya screening mental. Apakah ada indikasi ibu mengalami baby blues atau bahkan sampai depresi? Iya, jadi sebelum 42 hari, nah biasanya kan setelah 40 hari itu masa sudah boleh berhubungan kembali kan, karena sudah selesai masa nifas. Ya, sudah boleh berhubungan. Nah, sebelum itu kita harus sudah mantap tuh ibunya sudah mau KB apa nih, jangan sampai nanti kecolongan bayi belum selesai ASI eksklusif udah hamil. Nah, itu kan beresiko. Mbak Mega, saya mau bicara tentang kunjungan ya. Kalau pasien itu ada 18 atau 2 atau 3 kan, kalau 2-3 kan gampang ya. Tapi kalau ada 9 atau 11 orang, bagaimana Mbak kunjungan? Kita datang atau mereka yang harus datang ke tempat bidan praktek? Iya, betul sekali. Jadi kita juga mengedukasi ke pasien, nggak selalu kita datang berkunjung, tetap kita jadwalkan kontrol. Iya, betul. Kita tetap jadwalkan kontrol. Iya, betul. Kita tetap jadwalkan kontrol. Kemudian biasanya sih kalau misalnya memang banyak kan, ada posyandu juga setiap bulan. Ada. Setiap bulan tuh kan ada posyandu. Nah, itu bidan kan bertanggung jawab atas posyandu, salah satu posyandu gitu. Biasanya kalau di sini itu satu bidan megang 3 sampai 4 posyandu. Gitu. Nah, di situ nanti kita sudah minta bantuan sama kadernya untuk mendata tuh siapa yang hamil, siapa yang lagi bersalin, siapa yang nifas. Nah, gitu. Nanti kalau memang udah sehat boleh disuruh datang ke posyandu ya, gitu. Kita berbeda. Jadi misalnya kehamilan pertama bagus-bagus aja, normal nih, nggak ada resiko yang lain-lain. Kemudian di kehamilan kedua kok ternyata ada perbedaan dari kehamilan pertama. Misalnya pertama misalnya usia, di kehamilan kedua siapa tahu ibu usia kehamilannya udah nggak jadi gendut. Ya, atau mungkin gemuk bisa, atau mungkin ibu bertambah nih obesitas, atau ternyata tiba-tiba ada penyakit yang baru ibu
tahu di usia kehamilan yang kedua gitu kan bisa terjadi hal Asam tersebut. urat. Jadi setiap ya bisa jadi ya atau misalnya tiba-tiba diabetes ibunya ya kan kita nggak tahu Gula atau darah atau jantung. darah tinggi, Mbak. Biasanya Ya betul. Nah itu yang paling kita ini banget. kita nggak, Kita orang darah paling tinggi dia nggak tahu, cuman aduh nggak enak badan, iya, pusing, makan iya deteksi dini gorengan ya. terus, Betul. jarang makan sayur, Iya, buah, makan. Iya. Pola makannya berantakan gitu kan. Terus kurang jadi gerak, hipertensi deh. ngobrol melulu sama tetangga. Iya. Setiap ibu hamil wajib punya buku pink atau buku kontrol itu check up untuk kehamilannya. Biasanya mungkin kalau sekarang ada juga tuh yang check up-nya di rumah sakit, dia tidak punya buku pink, tidak pernah, karena buku pink itu hanya didapatkan di bidan, Nah, ya itu yang saya kan, mau tanya. atau di fasilitas kesehatan pemerintah, contohnya puskesmas atau mungkin rumah sakit negeri kayak gitu, itu dapat buku pink kayak gitu. Oke, Mbak Mega, boleh kita lompat ke masalah parenting, Mbak, di penghujung obrolan kita ini. Iya. Yang saya maksud parenting di sini, Mbak Mega juga sebagai seorang ibu. Namun dari sisi sebenarnya kalau yang tadi di awal saya katakan ya, meninggalkan anak umur 3 tahun ada tuh Mbak Mega. Ya, Iya. harus bekerja gitu, ditinggalkan ke nenek kakeknya yang dianggap ibu gitu. Iya. Parenting dari sisi perkembangan pribadi anak, perkembangan kecerdasan ya, kognitifnya, apa yang sebaiknya dilakukan? Apa WA call lewat kamera setiap hari? Di zaman ini kan lebih gampang daripada zaman saya dulu. Iya. Kira-kira ada tips apa Mbak untuk parenting jarak jauh? Kalau dekat pengennya diomelin terus, kita kan begitu tuh. Iya. Kalau dari jauh kangen luar biasa. Tapi begitu dekat gemas banget kalau tuh anak lompat-lompatan ADHD ya. Apa namanya? Iya. Aktif defisiensi. Iya, oke. Hiperaktif. Disorder. Iya, oke. Lanjut. Iya, betul. Monggo. Jadi sebenarnya yang paling utama ya ini saya juga sebenarnya lagi belajar juga sih. Saya nggak yang terlalu, maksudnya saya menguasai banget nih tentang parenting dan begitu pula dengan prakteknya ya. Teorinya mungkin saya paham parenting itu adalah pola asuh orang tua gitu kan, terutama yang baik ya kan. Tapi pada prakteknya ya saya juga masih belajar gitu. Nggak sebenar-benar sebagai ibu peri yang bener-bener yang gimana gitu, enggak juga. Jadi mungkin saya sama seperti orang tua yang lain gitu, bukan yang basicnya tidak sebagai bidan gitu. Iya. Jadi mungkin lebih mengutamakan kualitas daripada kuantitas dari dari bonding ke anak gitu. Oke. Mungkin itu ya. Jadi mungkin kalau yang ibu bekerja itu mungkin kan dia tidak memiliki waktu yang lebih banyak bertemu dengan anaknya. Baik itu ya ibu yang bekerja setiap hari maupun yang jauh sekali gitu ya, misalnya kayak TKW, TKI yang tadi seperti Kak Novi bilang gitu, yang jarak jauh yang ibu Hong Kong, Taiwan gitu. Ya betul. Dari Blitar, dari desa apa? Lanjut. Iya betul. Nah di situ mungkin paling utama yaitu komunikasinya, bonding. Kalau misalnya bonding komunikasi anaknya yang sudah bisa bicara ya kan, nah itu mungkin kita bisa menentukan, yang tahu tuh kita orang tuanya masing-masing, karena memang kebiasaan keluarga nggak bisa disamakan dengan keluarga yang satunya gitu kan, berbeda-beda nih, masing-masing punya perbedaan, punya seninya sendiri-sendiri, betul, punya seninya sendiri-sendiri. Nah di situ mungkin bisa ditentukan, kalau yang sibuk mondar-mandir setiap hari kerja ya mungkin bisa ditentukan waktu kapan nih time-nya, waktunya di mana punya kualitas yang benar-benar kualitasnya itu bikin jadwal rutin, misalnya 1 minggu
dalam 1 minggu itu waktu yang memang benar-benar untuk anak kan, misalnya dia libur di Sabtu atau di Minggu gitu. Nah itu benar-benar untuk anaknya gitu. Quality time-nya untuk bondingnya berdua, misalnya berdua atau anaknya ada bertiga atau berempat lah, pokoknya bondingnya tetap ke anak gitu. Mereka tidak melakukan aktivitas lain mungkin selain hanya milik anak tersebut kayak gitu. Kualitasnya untuk betul. Nah itu kualitas. Jadi tidak banyaknya bertemu, tapi kualitas waktu, momen yang terbaik pada saat itu yang akan mungkin diingat oleh anak kita gitu. Jadi nanti ingatannya dia terbawa terus orang pada saat itu dia happy sama orang tuanya, dia senang jalan-jalan, quality itu aja terus yang diingat sama dia. Jadi yang buruk-buruknya lupa gitu. Dan yang tidak kesepiannya lupa, terus yang jauh, misalnya yang jauh banget ya itu tadi, karena yang dunia sudah modern, bisa kalau dulu kan kita telepon ya Kak Novi ya. Telepon atau surat ya. Surat. Saya masih ingat ke kantor pos kirim surat. Iya betul, saya masih merasakan itu. Masih mengalami juga. Masih mengalami itu. Jadi waktu itu kebetulan saya sudah merantau, lulus SMP, mau masuk SMA, saya merantau kan. Keluar Jawa. Ke Jawa Tengah. Iya, ke Jawa Tengah aja sih. Bapak Jawa Ibu Tengah kan Banjarnegara, di Barat, di Bekasi. Iya betul, di Banjarnegara. Jadi dari Bekasi merantau ke Banjarnegara gitu. Lulus SMP, SMA jadi sudah jauh. Bukan merantau, jalan-jalan. Apa itu? Oh gitu ya, jalan-jalan. Tapi kan saya hidup di sana gitu, maksudnya sekolah SMA di sana di Banjar, jauh dari orang tua. Sekolah di sana. Iya, jadi SMA sampai kuliah, jadi 6 tahun di Banjarnegara. Oke. Iya, jadi merantau, sudah bisa disebut merantau ya. Merantau. Iya, nah di situ saya surat-suratan sama bapak saya. Iya. Iya, jadi makanya kenapa hubungannya dua-duanya dekat ya, mama ya dekat ya, bapak ya dekat. Jadi kirim suratnya ke bapak gitu. Kirim ke kantor pos, bapak juga sama gitu. Nah kalau yang sekarang yang modern ya video call mungkin komunikasinya ya. Dan saya masih ingat betapa pentingnya terdengar suara. Ya, tadi kan kita kan mengatakan bahwa kita orang-orang yang auditori ya, mengandalkan suara daripada baca tulis. Iya betul. Dari sisi parenting lah, katakanlah ada edukasi sedikit. Bagaimana kita mengingat suara ibu itu sampai tua loh. Iya betul. Ketika dia marah, kebetulan ibu saya bukan seorang yang pernah marah banget, nggak pernah saya tahu. Tapi tante saya galak banget. Nah, jadi kakaknya mami itu, jadi suara itu akan tertanam di bawah sadar anak, itu penting ya. Itu saya pikir salah satu faktor yang teringat terus. Yang kedua, saya tertarik dengan kurikulum, gaya belajar seperti anaknya Mbak Mega yang sudah mulai dilatih untuk berpikir. Tadi yang di laboratorium ya, kita balik banget ke awal sedikit. Mungkin untuk pendengar itu bisa memilih ya, mengarahkan siapa yang mendidik untuk memilih sekolah, karena guru itu kan ketemu sama anak bisa belasan jam ya setiap hari, betul. Dibanding orang tua, apalagi orang tuanya nggak ada, cuma ada nenek. Jadi peran guru sangat penting walaupun gajinya cuma 2,4 juta. Kalau gaji guru di Singapura kan 40-50 juta, jadi kualitasnya udah terbayang. Iya benar. Honorer pula dihapus lagi sekarang. Jadi itu maksud saya. Mbak Mega, mungkin di akhir obrolan kita yang menarik ini, Mbak Mega, apa yang mau disampaikan dan kira-kira bagaimana dengan klinik ke depan? Pasiennya lagi sibuk, mungkin apa gitu? Lagi menangani yang sedang mau melahirkan saat ini atau bagaimana, Mbak? Iya,
Kalau saya kebetulan kebanyakan juga nih, banyak juga pasien-pasien yang home care, perawatan di rumah. Iya, jadi lagi banyak nih yang pijat bayi sehat gitu, baby spa. Baby spa pernah dengar Kak Novi? Pernah. Jadi Iya. saya pernah lihat dipijit-pijit jidatnya dari belakang. Iya, betul. Iya. Jadi Itu anak nikmat banget kayaknya. Iya, sampai tertidur-tidur gitu. Ya, di situ itu memang penting banget sih untuk baby spa itu untuk kualitas tidur anak, kemudian nafsu makan, stimulasi ya. Yang paling utama itu adalah stimulasi sentuhan, di mana stimulasi sentuhan itu bisa memberikan efek yaitu pencegahan speech delay, anak terlambat berbicara, kemudian anak terlambat berjalan. Nah, itu mencegah atau deteksi dini, bisa jadi kita deteksi dini sebagai bidan pas ngeliat kira-kira ini ada masalah apa nih di anaknya gitu. Itu bisa kita memberikan terapi sentuhan atau pijat masas tersebut kepada anak tersebut. Mbak Mega, di klinik ini ada asisten, ada berapa pegawai Mbak? Termasuk yang menangani home care. Yang home care itu kebetulan saya sendiri. Kalau asisten saya kebetulan waktu itu baru satu dan ini lagi kosong, jadi masih dipegang sendiri ini. Kebetulan ada satu terus kemudian kosong. Jadi menangani pijat bayi itu Mbak Mega sendiri? Iya, saya sendiri. Jadi kalau misalnya di tempat praktek ini nggak ada pasien nih, udah longgar, nggak ada pasien, ada home care itu kan karena home care itu terjadwal hari apa kayak gitu. Jamnya terjadwal. Jadi saya bisa ngisi itu kapan misalnya. Terima kasih banyak Mbak Mega waktunya ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Novi juga dan sehat selalu. Sehat selalu, bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mbak Mega. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Bye. Iya, bye.